Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nisan Tutar, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik, teman-teman, saya pasin dulu. Ini gini teman-teman, ada teman kita yang baru, sebenarnya sih bukan baru ya, sudah monet kurang lebih 3 bulan, tetapi ini kebetulan saja terkena dolar kuning. Jadi pertanyaannya adalah, berbahaya nggak dolar kuning tersebut? Atau memang kita tidak mendapatkan penghasilan sama sekali? Gini bro, nanti kembangkan sendiri ya, saya kasih garis besarnya saja, jadi supaya nggak terlalu teknis. Kalau terlalu teknis nanti bahasanya juga bingung, dan teman-teman juga tidak akan menjadi pinter. Ya maunya disuapin aja. Tetapi kalau kita sama-sama berpikir, pasti di samping teman-teman juga akan terbiasa berpikir untuk membuat konten, tetapi teman-teman juga akan bisa mengembangkan channel teman-teman berdasarkan dari cara berpikirmu, olah kreativitasmu, dan juga kepandaianmu dalam membuat narasi. Jadi gini, dolar kuning ini berbahaya nggak terhadap channel? Jawabannya sebenarnya adalah tidak sama sekali. Ya, dolar kuning itu tidak berbahaya, tetapi ingat, penghasilan ini kecil karena ada kemungkinan sebagian pengiklan itu memang tidak menampil, atau sistem ini tidak menampilkan iklan, atau hanya iklan-iklan tertentu saja yang menurut sistem YouTube ini relevan untuk dipasang di videomu. Artinya apa? Bisa jadi timbulnya dolar kuning ini karena di awal-awal video teman-teman misalnya menggunakan kata-kata yang kasar, khususnya di 7 detik pertama. Kalau di atas 1 menit ya bodo amat lah. Saya sendiri juga sering maki-maki subscriber kali. Kadang-kadang ya kasar juga. Ya memang kasar, Nisan Tutar sih kasar. Tergantung persepsimu, mandangnya dari mana. Kalau positif ya itu ilmu, tapi kalau negatif ya itu urusanmu, kan itu. Jadi itu. Terus apalagi, bisa jadi karena thumbnailmu. Artinya saat upload video, kalau terkena dolar kuning, coba jangan pakai thumbnail dulu. Ya, jangan dirubah judulmu dulu, nggak usah pakai thumbnail dulu. Coba aktifkan dolarnya, di refresh. Apakah dolarnya masih tetap kuning? Kalau masih tetap kuning, itu artinya bukan thumbnailmu yang bermasalah. Coba judulmu, ya, judul dirubah, nggak usah pakai thumbnail, tetapi judulmu dirubah, yang bahasanya diperhalus mungkin, atau mungkin judulmu terlalu ekstrim, itu bisa. Coba setelah itu diaktifkan lagi dolarnya, di refresh, kira-kira dolarmu biasanya langsung berubah ya, langsung berubah. Itu apakah masih dolar kuning? Oh, masih dolar kuning. Oke, berarti bisa jadi itu di deskripsimu rubah ya. Bisa jadi bukan kualitas ya, isi dari videomu ini tidak sesuai dengan deskripsi. Mungkin juga deskripsimu terlalu panjang dan bertele-tele dan tidak relevan dengan isi videomu. Ini bisa terjadi dolar kuning. Terus apalagi? Sudah juga. Oke, sudah. Ternyata masih juga dolar kuning. Coba hashtagnya diganti. Ya, hashtagnya diganti. Oh, masih juga dolar kuning. Coba tagnya diganti. Atau nggak usah pakai tag dulu, coba di-upload, kira-kira masih dolar kuning nggak? Oh, masih dolar kuning. Oke, berarti semuanya udah dicoba ya. Tag sudah nggak dikasih, deskripsi juga nggak dikasih, thumbnail juga sudah dirubah, bahkan nggak pakai thumbnail, apa yang terupload itu saja, ternyata masih dolar kuning. Perhatikan, coba putar videomu, tetapi mutarnya ya jangan dari YouTube-nya ya, putar di galeri. Coba perhatikan, ini kira-kira ada nggak bahasa-bahasa yang, karena ini YouTube tidak akan memberitahu di mana letak dolar kuningnya. Jadi kita harus meraba-raba sendiri ya, kita harus pinter. Makanya saya ajak teman-teman untuk berpikir. Jadi nggak langsung dicolokin, ini loh penyebab dolar kuning. Nggak bisa kayak gitu, karena kriteria masing-masing channel ini berbeda. Ya, untuk yang belum monet ini bisa menjadi hal positif dan bisa menjadi pembelajaran juga. Jadi dicoba, kira-kira dianalisa, kira-kira di mana letaknya. Potong, ya. Coba dipotong, masih juga dolar kuning. Berarti ada bahasa-bahasa apa ya? Atau mungkin bahasa-bahasa yang memang sudah di-cut sama YouTube. Itu coba teliti, masih juga dolar kuning. Coba ajukan banding. Ya, ajukan banding. Ini nanti akan dicek secara manual.
Tetapi kalau dengan banding, ini masih dolar kuning, udahlah nggak usah ngambil risiko lah ya. Nggak usah ngambil risiko. Buat apa? Toh juga tidak menghasilkan. Kalaupun menghasilkan, ini juga iklannya atau adsense-nya bakalan kecil sekali. Tentunya ini sebelum dipublish atau masih dalam masih di mode pribadi lah ya, belum dipublish. Kalau sudah terlanjur dipublish, ini akan masalah. Apalagi terlanjur dipublish dan itu sudah ada penonton dan sudah ada komentar. Kenapa? Itu juga akan berusaha algoritma. Karena sistem YouTube sudah menerima videomu, sudah disebar kemana-mana, ke subscribermu, di luar subscribermu, sudah disebar ke ini, ke penonton-penonton, di beranda-beranda, ternyata videonya nggak ada. Ini masalah juga nanti dengan algoritmamu ya. Dan nggak usah khawatir, ini juga kalau memang intinya gini, kok mulek ya jadinya ya, memang sengaja dibikin mulek biar makin cerdas. Intinya koreksi dulu sebelum channel itu dipublish, apakah terjadi dolar kuning atau enggak. Kadang-kadang dulu yang saya lakukan adalah saat mengaktifkan dolar, itu bersamaan dengan publik. Jadi kadang-kadang dolarnya belum aktif, itu sudah publik. Ya, kadang-kadang dolarnya masih nunggu dulu, terus dipublik. Nah, ini masalah. Jadi pastikan dulu dolarmu hijau baru dipublik. Tapi kalau untuk dolar kuning ini sebelum dipublik, dikoreksi dulu. Kalau memang sudah diedit-edit, sudah dibanding, sudah banding. Tapi kalau banding, ya memang harus dipublish ya. Ini masalahnya. Kalau banding berarti harus dipublish. Tetapi kalau saya pribadi, dolar kuning, cobalah. Sebenarnya yaitu ngakalin sistem juga, ya diakalin thumbnailnya, diakalin judulnya, ya sebenarnya kasarnya ngakalin sistem supaya untuk menjadi dolar hijau, kan itu kan. Nah, kalau Insan Tutor ngakalin untuk kolaborasi video memang nggak boleh ya katanya. Tetapi kalau mungkin kreator lain ngakalin sistem supaya dolar kuning menjadi dolar hijau, boleh kayaknya. Pokoknya Insan Tutor serba nggak boleh lah ya. Dan alternatif terakhirnya adalah kita ajukan banding, tetapi kalau banding ini memang videonya harus dipublish, ya harus dipublish. Kalau saya pribadi, udahlah, nggak usah ambil pusing, ya, nggak usah ambil pusing, hapus sudah selesai. Dolar kuning diakalin, tetap juga dolar kuning hapus. Tetapi kalau sudah dipublish biasanya ya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap algoritmamu. Makanya hati-hati, ya aktifkan dulu, pastikan dulu dolarmu. Terus seandainya terjadi dolar merah gimana Bang? Kalau dolar merah, ini apakah berbahaya? Dolar merah ini biasanya begini, kalau dolar merah secara garis besar sebenarnya juga tidak berbahaya terhadap channelmu, tetapi bisa jadi dolar merah ini karena adanya klaim hak cipta atau pemilik hak cipta ini tidak rela hasilnya kamu makan. Nanti bisa nego-nego lah ya, kirim email atau bagaimana kalau memang dianggap videomu itu bagus, videomu bakalan meledak, dianalisa, ini menurut kamu videomu bagus apa jelek? Menurut kamu sendiri, kira-kira videomu ini kedepannya bakalan meledak atau tidak? Jadi kalau perkiraanmu sendiri videomu bakalan meledak, maka bisa minta kepada pemilik klaim hak cipta untuk bagi hasil atau bagaimana. Tetapi kalau saya sendiri juga nggak mau ambil risiko, ngapain ribet hubungin email segala macam. Toh juga kadang-kadang nggak dibales dan kadang-kadang dibalas pun 1 bulan. Ruwet ya. Ujung-ujungnya justru otak dan pikiran kita akan berkonflik juga dengan diri kita sendiri. Akhirnya mikir yang seharusnya tidak dipikirin. Kalau saya langsung hapus. Tapi kalau teman-teman ingin mempertahankan, ya monggo saja ya. Sekali lagi yang menurut kamu bagus, kira-kira kedepannya videomu ini view-nya bagaimana, yang tahu kan teman-teman sendiri. Permasalahan muncul kadang-kadang video yang kita anggap bagus itu setelah kita rilis penontonnya jeblok. Kita sudah terlanjur mikir, ya sudah terlanjur mikir ini kayaknya videonya bagus, pasti bakalan meledak. Ternyata setelah diupload videonya jeblok. Kita sudah hubungin pemilik klaim hak cipta segala macam, sudah menghubungin pemilik hak cipta segala macam, videonya tetap jeblok. Kebanyakan mikir. Artinya apa? Kita memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Akhirnya berkonflik dengan diri kita sendiri, nggak bisa tidur. Ya, hapus kalau saya. Masalah teman-teman ya silakan saja. Itu adalah garis besarnya. Jadi cara-cara mengatasi dolar kuning itu.
Jadi sekali lagi sebenarnya juga ngakalin sistem. Kalau orang lain mungkin boleh, tetapi kalau instan tutor yang mau ngakalin sistem kemungkinan juga bakalan nggak boleh, katanya sesat. Tapi ya nggak masalah lah ya, bodo amat. Yang penting terus berkarya. Sekali lagi, bagi teman-teman saya ingatkan ya, bagi kalian yang punya email banyak dan itu menggunakan upload video, menggunakan HP anakmu, kalau memang itu sudah terdeteksi spam, simpan dulu emailmu itu, ya, keluarkan dari HP-mu itu, catat saja, siapa tahu tahun depan akan berguna lagi, siapa tahu tahun depan teman-teman akan membuat channel baru lagi, itu bisa digunakan untuk mungkin nonton lagi tahun depan dengan beda, mungkin beda akun YouTube barumu, bikin email baru, ya, kalau memang itu di HP anakmu itu tidak ada, maksudnya tidak ada hal-hal penting atau mungkin apa ya, yang penting-penting direset dulu HP-nya juga nggak masalah, bikin aja email baru 5 atau 10 email ya. Itu bagi yang belum monet, kalau memang ngejar jam tayang. Tapi kalau sudah monet ya ngapain lah, mending kita fokus saja sama isi dari video kita. Sekali lagi, video tidak harus bagus, tetapi poin dari tiap isi video harus membuat nyaman penontonmu ya. Khususnya di 30 detik pertama itu memang harus klik, harus nyaman. Teman-teman harus belajar bagaimana menarasikan sebuah video. Bisa memasukkan kata-kata yang berasal dari channel lain, tetapi kata-kata tersebut sifatnya adalah membangun. Makanya, ingin menjadi konten kreator sukses di YouTube, ya suka tidak suka, mau tidak mau, intinya adalah harus nonton YouTube. Banyak bahasa-bahasa yang bisa teman-teman adopsi, yang mungkin berbau motivasi, berbau pengalaman hidup, tinggal pengalaman hidupmu aja disampaikan dengan narasi yang benar, dengan bahasa yang benar, atau mungkin ngambil dari konten kreator yang satu tema, dan itu bahasanya itu bahasa yang bagus untuk diadopsi, ya adopsi saja ya. Atau mungkin bahasa-bahasa dari kreator lain itu kamu jiplak juga nggak masalah, 50% kalau memang itu mampu, tapi saya kira mampu ya. Tapi kalau di apal-apal biasanya sih nggak bisa. Tetapi kalau seandainya saat nonton video khususnya yang satu tema, setelah itu ada bahasa-bahasa yang teman-teman adopsi dan itu masuk ke dalam videomu, dan didukung lagi yang kalian tonton itu adalah video kreator besar, channel besar, itu sebenarnya sebuah keuntungan buat teman-teman. Keuntungan buat channel kecil ya. Bisa jadi videomu bakalan nyempil juga di bawah videonya channel besar tersebut karena ada persamaan bahasa ya, ada persamaan narasi. Tinggal teman-teman olah. Jangan dicomot videonya ya, jangan dicomot videonya. Yang penting apapun jenis videonya harus ada suara aslimu, harus ada narasimu, tidak harus tampil muka, kemarin sudah kita bahas. Jadi intinya satu, jangan berkonflik dengan dirimu sendiri. Yang tidak seharusnya dipikirkan, jangan dipikirkan. Dolar kuning, dolar merah, sudah dicoba edit sana, edit sini, akalin sana, akalin sini. Ternyata masih juga seperti itu, hapus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.